nanti ditambah lagi dengan wujud zat. Jadi masih ada satu materi besar yaitu wujud zat ditambah dengan teori orbital molekul yang ada di ikatan kimia ini. Gitu ya Dek ya, untuk ujiannya nanti online melalui MyTS Classroom seperti biasanya. Nanti tata caranya akan saya tuliskan di MyTS Classroom sehingga saudara bisa baca sebelumnya begitu. Ya, jadi tentunya karena ini masih kimia 1 gitu ya, jadi close book gitu ya, close book. Saudara boleh menggunakan kalkulator tapi tidak menggunakan HP begitu. Jadi saudara gunakan kalkulator untuk menghitung masih diperbolehkan, tapi tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Jadi kalaupun HP sebagai device untuk masuk ke MyTS Classroom silahkan, tapi tidak digunakan untuk aktivitas yang lain begitu. Nah, kalau misalkan saudara gunakan untuk Zoom meeting-nya, kemudian karena untuk kuis itu nanti semuanya wajib untuk membuka kameranya gitu ya, karena ini saya hanya bisa mengawasi lewat kamera di Zoom meeting ini, sehingga mohon dibuka, diarahkan nanti kameranya ke aktivitas kerjanya itu ya. Nanti detailnya kertasnya bagaimana ya, ditulis di itu ya, itu saya berikan nanti di MyTS Classroom. Untuk kuis semuanya wajib tetap mengikuti Zoom gitu ya, karena pengawasan melalui itu, dan usahakan pada saat kuis UTS maupun UAS nantinya itu antisipasi misalkan listrik mati dan lain-lain, tolong di full charger ya, di full charge dulu device-nya, apakah itu laptop saudara, apa itu HP saudara gitu ya. Kemudian juga untuk antisipasi itu saudara wajib nantinya tidak ada alasan bahwa Bu listrik kami mati. Ya saudara harus sedia payung istilahnya sebelum hujan, paling tidak diisi mobile datanya begitu ya. Kalau misalkan kalau di rumah saudara misalkan menggunakan First Media atau IndiHome atau yang lain itu kemudian ikut mati, begitu saudara masih tetap ikut kuis ataupun ujian-ujian yang lain. Jadi itu mohon diperhatikan. Jadi nanti tidak ada alasan Bu, ini listriknya mati sehingga saya tidak bisa upload, tidak ada seperti itu, gitu ya. Baik, untuk ini saya mau share screen dulu yang. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, misal jikalau saat kuis nanti web MyITS-nya yang traffic bagaimana Bu ya? Soalnya kadang ada yang udah upload gitu, udah ditungguin web MyITS-nya yang nggak jalan gitu Bu. Gimana Bu? Kalau nggak jalan itu kan berarti semuanya, nggak satu orang. Kan gitu ya? Maaf Bu, terkadang itu kadang kalau buka di web atau di HP gitu ada yang beberapa kurang gitu, apa bisa kita konfirmasi ke Ibu gitu atau gimana Bu? Saya lebih menyukai karena nanti saya kasih waktu, jadi sebelum ujian selesai itu sudah saya warning, kemudian saya kasih spelling 10 menit agar saudara bisa tepat waktu untuk upload. Gitu ya. Jadi ada waktu spellingnya 10 menit sehingga saudara bisa upload tepat waktu. Jadi untuk mengatasi yang seperti itu, tolong nanti diperhatikan betul, jangan waktu sudah habis masih ngejokan terus sampai tinggal 1 menit saudara upload, ya enggak bisa kan itu. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, ini saya tanyakan di sorry.
Oh, mana ini? Ntar ya, Dek. Anuku kok hilang. Jadi di ikatan kovalen dan ikatan ionik ini kita ke bab 3 itu tentang ikatan kimia. Di dalam ikatan kimia itu menjawab sebenarnya apa yang ditemukan oleh Dalton yang mengatakan bahwa suatu atom itu hanya bisa bergabung dengan atom yang tertentu dengan perbandingan yang tertentu pula. Kenapa demikian? Itu bisa dijelaskan dengan teori ikatan kimia ini, di mana dengan ikatan kimia ini susunan atom-atom yang tadi berikatan, susunan elektronnya bisa dijelaskan. Karena pada prinsipnya ikatan kimia ini adalah pemutusan dan penggabungan kembali ikatan. Jadi ini penting di dalam suatu reaksi kimia karena reaksi kimia adalah pemutusan dan penggabungan kembali ikatan kimia, dan ikatan kimia ini hanya mengkaitkan dengan elektron di dalam atom-atom yang berikatan, ya, tidak sampai ke intinya. Jadi hanya elektronnya saja. Makanya di dalam ikatan kimia ini ada dua teori. Yang pertama adalah teori ikatan valensi, yang kedua adalah teori orbital molekul. Teori ikatan valensi mengatakan bahwa apabila suatu atom berikatan dengan atom yang lain, maka hanya elektron valensinya saja yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan ikatan tadi. Contohnya misalkan saudara punya N2 kan itu ya. N itu memiliki nomor atom 7 ya, nomor atom 7. Tapi dari nomor atom 7 itu elektron valensinya hanya 5. Jadi kalau dia membentuk N 2 dari N dan N, maka hanya ada 10 elektron valensi dari 2N tadi yang ikut andil dalam pembentukan ikatan. Itu menurut teori ikatan valensi. Sedangkan menurut teori orbital molekul, apabila suatu atom berikatan dengan atom yang lain, maka seluruh elektron yang dimiliki oleh atom-atom yang berikatan tadi akan ikut ambil bagian di dalam ikatan. Di mana karena seluruh ambil bagian dalam proses ikatan, maka orbital atomnya menjadi orbital molekul. Ya, sementara di teori ikatan valensi, karena hanya elektron valensinya saja, maka elektron terasnya tetap tidak berubah. Gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang dari teori ikatan valensi. Ya, ikatan itu sebenarnya dibagi menjadi 3 besar. Satu adalah ikatan ionik, 2 adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan kimia yang lain. Dikatakan ikatan kimia yang lain itu penggunaannya di special case begitu ya, tidak terlalu umum seperti ikatan ionik maupun kovalen. Ya, contohnya adalah ikatan logam yang hanya ada di logam seperti itu. Kemudian ikatan van der Waals, ada lagi ikatan hidrogen gitu ya. Gaya van der Waals itu biasanya kalau di padatan namanya gaya London. Ya, itu yang nanti kita masukkan di dalam ikatan kimia yang lain. Nah, sekarang tadi apa itu ikatan ionik? Saya mau tanya ke Sahdan Faridudin. Apa di ikatan ionik? Halo Sahdan? Saya biar mahasiswa juga ikut aktif di dalam apa yang dimaksud dengan ikatan ionik.
Sudah dibaca kan? Biar cepat, biar waktunya cukup untuk menjelaskan. Sahdan? Oh, iya, Bu. Ikatan ionik apa? Oh, bentar. Ikatan ionik itu ikatan yang terbentuk jika salah satu atom yang membentuk ikatan tersebut melepas elektron dan atom lainnya menangkap elektron. Ya. Berarti yang satu melepaskan, yang satu menerima elektron. Jadi syarat ikatan ionik itu yang paling mendasar adalah adanya serah terima elektron. Nah, kapan suatu atom bisa menyerahkan dan menerima elektron? Yang menyerahkan tadi adalah atom-atom yang memiliki potensial ionisasi yang rendah. Sehingga dia mudah membentuk ion positif. Sementara elektron yang satunya adalah memiliki afinitas elektron yang tinggi. Sehingga dia mudah untuk menerima elektronnya. Ya, mudah menerima elektronnya atau menjadi ion negatif. Ya. Nah, tentunya di situ ikatan antara atom-atom yang berikatan ionik itu harus memiliki selisih elektronegativitas yang besar sehingga mampu menyerahkan dan menerima elektron. Sebagai contohnya adalah NaCl. Ya. Na itu nomor atomnya 11, ya. Dia masuk di golongan 1, ya kan? Berarti elektron valensinya adalah 1. Maka dia akan melepaskan 1 elektronnya, cenderung melepaskan 1 elektronnya untuk membentuk Na+. Karena dengan Na+, dia lebih stabil seperti neon. Ya, seperti neon. Sementara Cl, ya, yang memiliki elektron valensi 7, maka dengan menangkap 1 elektron dari Na tadi, dia akan memiliki 8 elektron. Dan itu akan memiliki konfigurasi seperti konfigurasinya gas mulia. Ya. Sehingga dia akan membentuk ikatan tadi, terjadinya serah terima, satunya menyerahkan, satunya menerima. Yang kita sebut dengan ikatan ionik. Ya, contohnya tadi itu. Kemudian ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Agnes Tamara. Agnes? Apa sudah terdengar, Ibu? Apa Ya, sudah itu terdengar? Sudah terdengar. Untuk kovalen itu terjadi penggunaan bersama pasangan elektron dari beberapa atom yang membentuk ikatan. Ya. Prinsipnya dari ikatan kovalen adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Ya, pasangan elektron tadi bisa berasal dari kedua atom yang berikatan atau dari salah satunya saja. Kalau berasal dari keduanya, misalkan hidrogen, ya, gas hidrogen itu H2. Itu kan dari atom H dan atom H. Satu atom H memiliki 1 elektron, kemudian satu atom H yang lain memiliki 1 elektron. Maka 2 elektron tadi digunakan bersama membentuk H2. Nah, tadi jelas bahwa penggunaan bersama pasangan elektron, ya, itu kita sebut dengan ikatan kovalen. Nah, kalau H2 tadi berasal dari H dengan H, maka pasti elektronegativitasnya sama. Tapi bisa jadi ikatan kovalen, penggunaan bersama pasangan elektron tadi, dari atom-atom yang memiliki selisih sedikit elektronegativitasnya. Misalnya H dengan Cl akan membentuk
HCl, ya kan? Dia hanya tidak melepaskan elektron, kemudian Cl-nya menerima elektron, tidak. Tapi HCl itu lebih tepatnya adalah menggunakan pasangan elektron bersama. Satu dari atom H, satu dari atom Cl. Ya, jadi bukan ionik. Ingat ya, HCl bukan ionik. Nah, kalau tadi ikatan kovalen yang berasal dari atom-atom yang memiliki elektronegativitasnya sama, kalau molekul diatomik seperti H2, N2, F2, O2, itu nanti akan membentuk molekul-molekul yang non-polar. Tetapi kalau yang kita sebut dengan ikatan kovalen non-polar. Tapi misalkan HCl, ya, H dengan Cl memiliki selisih elektronegativitas yang berbeda. Ya, jadi nanti karena Cl memiliki elektronegatif yang lebih besar daripada H, maka elektron akan terpolarisasi ke arah Cl. Ya, maka HCl tadi merupakan ikatan kovalen polar. Ya, ikatan kovalen polar. Jadi tahu ya, itu untuk molekul-molekul diatomik. Nah, kalau molekulnya poliatomik, nanti saya jelaskan setelah bentuk geometri molekulnya. Ya, pada prinsipnya ada ikatan kovalen polar, ada non-polar ya. Polar itu kalau yang berikatan atom-atomnya tadi memiliki selisih elektronegativitas, kalau non-polar itu berarti elektronegativitasnya sama. Gitu ya, sehingga nanti kalau dihitung momen dipolnya akan sama dengan 0 untuk yang non-polar. Kalau tidak sama dengan 0, berapapun itu berarti termasuk ikatan kovalen polar. Gitu ya. Baik. Itu dari sisi ikatan kovalen yang pasangan elektronnya berasal dari kedua atomnya. Ada ikatan kovalen yang pasangan elektronnya tidak berasal dari kedua atom yang berikatan, tapi berasal dari salah satunya saja. Misalkan, sebentar, saya ini tidak share screen ya, nanti karena saya mau tanya-tanya begitu bisa melihat semuanya. Begitu. Ikatan kovalen koordinasi itu yang berasal dari salah satunya saja. Misalkan H+ itu sudah kehilangan satu elektronnya. Ya, sudah kehilangan satu elektronnya menjadi H+. Ya. Berarti dia tidak memiliki elektron valensi. Kemudian ada NH3, ya, NH3 yang dia N itu memiliki 5 elektron valensi, 3-nya sudah digunakan untuk mengikat hidrogen. Maka masih ada sepasang lagi yang tidak digunakan untuk mengikat atom yang lain. Maka ini nanti dengan adanya H+ tadi akan menggunakan pasangan elektron bebas yang tidak digunakan oleh N tadi untuk ikatan kovalen koordinasi. Ya. Jadi akan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Ya. Baik. Jadi itu yang kita sebut dengan ikatan kovalen, kan gitu ya. Tadi ada mahasiswa yang minta share screen. Saudara, materinya sudah saya berikan ke saudara, begitu ya. Saudara bisa melihat sendiri apa yang sudah saya sampaikan di MyITS Classroom, ya. Ini yang saya tadi jelaskan. Begini, saya memang sengaja membuka ini semua biar saya bisa menunjuk
kalian semua. Kalau enggak kan saya naik turunkan ini ya untuk menginikan. Ya, dengan asumsi itu tadi bahwa saudara sudah membaca materinya. Pada saat praktikum kemarin sudah saya beritahu tolong dibaca materinya. Gitu ya, Dek ya. Nah, kemudian ini untuk bentar. Nah, tadi berarti ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ya, atom-atom yang berikatan kovalen itu biasanya dituliskan dalam bentuk struktur Lewis. Yang saudara kenal adalah struktur Lewis, gitu ya. Lewis itu kalau orang Jerman bacanya Louis, ya, karena itu orang Jerman sebenarnya. Jadi struktur Louis kan itu ya. Nah, struktur Louis itu apa? Penulisan struktur kimia yang didasarkan pada elektron valensinya semuanya harus tampak. Saya berikan contoh di sini. Ya, misalkan tadi CH4, misalkan CH4 gitu ya. C itu memiliki elektron valensi, C itu elektron valensinya ini 6. Ya, kemudian 4 ini elektron valensinya berapa C itu? 4 ya, sorry. Nomornya 6. 4, kemudian H elektron valensinya 1. Berarti kalau dituliskan dalam struktur Lewis, dia memiliki 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian H masing-masing memiliki 1 elektron. Nah, ini hanya memiliki 1 elektron. Ini memiliki 1 elektron. Ya, kemudian ini juga memiliki 1 elektron. Jadi ini yang kita sebut penggunaan bersama pasangan elektron ini. Ada 4 ikatan kovalen ya antara C dengan H. Penggunaan bersama pasangan elektron di mana elektronnya itu berasal dari kedua atom yang berikatan. Ya, ini yang kita sebut dengan struktur Lewis. HCl. H memiliki 1 elektron. Ya, kalau ditambah dengan Cl yang memiliki 7 elektron valensi. Ya, ada 7 elektron valensi. Ini kalau nanti dia berikatan kovalen akan terbentuk struktur Lewis-nya. Ini adalah ikatan kovalennya, kan gitu ya. Kemudian ini tetap tampak. Gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan struktur Lewis. Ikatan kovalen ini kan pasangan elektron ini sering kita tuliskan dalam bentuk garis datar. Ini aja, straight. Nah, ini yang menunjukkan 2 elektron. Jadi ini dari 2 elektron ini menjadi ini. Nah, ini HCl. Kemudian tetap dituliskan begini. Ini yang kita sebut dengan struktur Lewis. Apakah ikatan ionik tidak bisa kita nyatakan dalam struktur Lewis? Bisa. Tadi saudara punya Na. Na ini memiliki 1 elektron. Ya, kalau dia mengeluarkan 1 elektronnya, kita tuliskan menjadi Na positif plus elektron. Ya. Nah, kemudian Cl tadi yang memiliki 7 elektron valensi, ya, 7 elektron valensi, kan gitu ya. Kemudian dengan tambahnya elektron tadi, dia akan membentuk Cl, ini ada 8, tapi 8 itu kan dia menerima 1 elektron dari
Na, berarti ini menjadi minus. Ya, ini buletan ya, sulit sekali membuat pakai kursor gini, ya, gini. Nah, itu. Sehingga kalau dituliskan dalam struktur Louis, nanti saudara akan dapatkan Na plus, NaCl itu ya seperti ini. Nah, ini Cl ada. Nah, minus. Nah, ini untuk ikatan ionik. Bisa juga gitu ya. Tapi saudara lihat di dalam ikatan ionik ada ion-ionnya. Kalau di ikatan kovalen yang ditekankan adalah penggunaan bersama pasangan elektronnya. Kalau tadi adalah adanya serah terima elektron sehingga menjadi ion positif dan negatif. Semuanya dinyatakan dalam struktur Louis. Nah, molekul-molekul yang berasal dari ikatan kovalen, ya, berasal dari ikatan kovalen itu akan memiliki bentuk geometri tertentu yang kita sebut dengan bentuk geometri. Nah, bentuk geometri ini bisa saya tulis ya, bentuk geometri. Nah, bentuk geometri ini ada dua cara. Yang pertama kita bisa menentukan steric number-nya atau angka steriknya. Apa itu angka sterik? Angka sterik ini adalah jumlah elektron valensi dari suatu atom pusat ya, angka steriknya, angka sterik. Oh, enggak deh. Bentuk geometri ini adalah jumlah, bentar. Saya hapus dulu. Adalah jumlah atom yang diikat oleh atom pusat ditambah dengan jumlah pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom pusat. Atau yang kedua, dengan cara menentukan hibridisasinya. Ya, dari hibridisasi nanti akan ketemu bentuk geometri molekulnya. Nah, untuk bisa menentukan SN-nya tadi, maka struktur Louis-nya seperti ini tadi harus diketahui dulu. Nah, struktur Louis-nya bagaimana? Kan gitu ya, struktur Louis. Kalau struktur Lewis-nya ini sudah diketahui, maka saudara gampang menentukan SN-nya. Gitu. Nah, bagaimana menuliskan struktur Louis? Ini saya close dulu. Saudara punya ini ya. Nah, ini. Nah, untuk struktur Louis, cara menuliskannya yang pertama, ya, tentukan kerangka atom yang akan berikatan sesimetri mungkin, ya, sesimetri mungkin. Syaratnya, pilih atom pusatnya. Apa yang bisa menjadi atom pusat? Semua unsur yang kurang elektronegatif dibandingkan dengan unsur yang lain yang akan membentuk ikatan. Kemudian kecuali atom H ya, kecuali atom H. Kenapa? Karena H ini hanya memiliki orbital 1s. Jadi dia maksimum nanti hanya bisa mengikat satu atom yang lain untuk atom H.
Karena itu atom H ini kita sebut dengan atom terminal, bukan atom pusat. Ya, enggak pernah H itu di tengah, karena dia hanya bisa mengikat satu atom yang lain. Ya, akhirnya dia dinamakan dengan atom terminal. Kemudian atom O itu tidak diikatkan dengan atom O yang lain. Ya, misalkan dalam H2SO4. Maka yang O4 tadi di dalam H2SO4 itu tidak diikatkan dengan O dengan O. Gitu ya. Kecuali di dalam senyawa apa? O2 ya pasti, wong senyawa O2 itu hanya ada O dan O ya pasti diikatkan. O3 ozon, O2 2 minus, O2 minus ini pasti O-nya akan mengikat dengan O yang lain. Gitu ya. Untuk asam-asam oksi seperti asam sulfat tadi, atom H diikatkan ke atom O, bukan ke atom pusatnya. Ya, diingat, untuk asam oksi, atom H-nya diikatkan ke atom O, bukan ke atom pusat. Ya. Caranya gimana? Jadi kalau misalkan saya minta saudara menuliskan bagaimana struktur Lewis dari H2SO4. H2SO4. Nah, caranya dari H2SO4 ini kan ditanya struktur Lewis-nya seperti apa. Struktur Lewis. Ya, caranya yang pertama, jumlahkan semua elektron valensi dari unsur-unsur penyusunnya. Contoh 2 kali untuk H ya. H itu kan 2 ya. 2 atom H, saya tuliskan gini. 2 kali 1 untuk atom H. Ya. Ditambah 1 kali 6 untuk S, ya kan? S kan elektron valensinya 6. Ditambah 4 kali 6. Kali 6 untuk O. Ya. O kan elektron valensinya berapa, Dek? 6. 6 ya, benar ya. Ini tak kurang jauh. Gini. Total berapa ini? 24. S-nya berapa ini? 32. 6 berarti totalnya adalah 32. Ya. Yang kedua, kurangkan total elektron valensi dengan elektron ikatan. Nah, elektron ikatannya caranya tuliskan dulu. Tadi untuk menentukan struktur Lewis H2SO4 itu kerangkanya seperti apa? Jadi maaf, yang pertama adalah kerangkanya atau yang kita sebut dengan struktur skeletonnya atau kerangka dasar. Kerangka dasar dari H2SO4 tadi sudah dikatakan H hanya akan berikatan dengan O, bukan atom pusatnya. Kalau untuk asam-asam oksi, berarti kan kerangkanya begini, H, ya kan, ini O kan gitu. Kemudian
atom pusatnya adalah S, kan gitu loh. Karena O-nya itu tidak berikatan dengan S, begini. Nah, kerangkanya adalah seperti ini. Nah, karena O dengan O tidak bisa diikatkan, syarat yang tadi. Ya, ini yang kita sebut dengan kerangka dasar atau struktur skeletonnya. Kemudian dari struktur ini ada ikatan antara atom-atomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masing-masing ini itu kan sama dengan 2 titik begini, ya kan? Berarti ada berapa elektron ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kan gitu toh? Jadi kurangkan ini dengan 12, ini totalnya sekian. Jadi masih ada 20 elektron. Nah, 20 elektron itu bentuk menjadi 10 pasang elektron. Nah, 10 pasang. Nanti 10 pasang ini pasangkan ke dalam atom-atom ini, ke dalam atom-atom yang sudah berikatan ini, sehingga masing-masing membentuk oktet. Ya, atau masing-masing atom dikelilingi oleh 8 elektron yang kita sebut dengan hukum oktet. Ya, kecuali H. Kalau H maksimum 1. Berarti kalau 10 pasang, coba saya pasangkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas toh? Pas ya, Dek ya? Ini yang pertama, pasangkan itu. Nah, kemudian ini seakan-akan sudah beres ini. Semua kan totalnya ada 32, ya kan? Jadi ada 32 elektron. 12 untuk ikatan, kemudian yang 10 pasang atau 20 elektron ini berada di sini ini. Ya, semuanya oktet. Ini oktet, ini oktet, ini oktet, ini oktet, gitu ya. S-nya juga oktet, kan itu. Kecuali H. Kalau H hanya dikelilingi oleh 2 elektron. Oke. Nah, sekarang untuk mengecek apakah ini benar, ya, struktur Lewis-nya ini benar, meskipun sudah dikelilingi semuanya oktet, dicek dulu muatan formalnya atau formal charge-nya bagaimana untuk masing-masing atom. Jangan lupa H2SO4 ini muatannya adalah 0, dia netral, molekul netral. Ya, kalau NO3- berarti dia ion ya yang bermuatan negatif 1. Nanti jumlah dari semua elektron valensi ditambahkan elektronnya tadi. Ya, tapi kalau misalkan NH4+ misalkan gitu, maka dari jumlah total elektron valensinya nanti karena plus harus dikurangi 1. Ya, sehingga muatannya nanti menjadi positif, total muatan formal charge-nya. Nah, ini cek muatan formalnya untuk setiap atom. Sedemikian kalau bisa nanti muatan formal atom-atomnya itu 0, sehingga nanti jumlahnya itu akan sama dengan 0. Kalau saya kasih angka 1, 2, O-nya juga 1, 2, 3, 4, gitu ya. Ini S-nya cuma 1. Nah, untuk formal charge-nya H, baik H1 atau ya, atau H2, itu kan posisinya sama. Berapa formal charge-nya? Formal charge itu adalah elektron valensi dari atom H tadi ya, yang karena ini kita membuat formal charge-nya atom H.
dikurangi dengan elektron ikatan dengan atom H. Ya kan? Nah, ini dikurangi dengan elektron bebas yang dimiliki oleh atom H. Nah, coba kita lihat berapa elektron valensinya atom H? 1 kan? Ini setengah kali deh, setengah kali elektron ikatan. Elektron yang diikat dengan atom H, kan gitu ya. Nah, dikurangi setengah elektron ikatan dengan atom H per 1 ini. 1 itu kan 2 elektron. Kali 2, kan gitu ya. Dikurangi 0. Berarti sama dengan 0. Ini miliknya H1 0, miliknya H2 juga 0. Nah, sekarang yang muatan formal untuk oksigen yang kiri, nomor 1. Atau nomor 2. Kan sama itu. Yaitu elektron valensi O-nya berapa? Berapa, Dek? 6 kan tadi? 6. Dikurangi setengah ikatan, elektron ikatannya O berapa? Ini. 1, 2. Kali 2 kan? Ini kan 2 elektron. Tambah ini 2 elektron. Ini kan sama juga toh, ini sama ini, ya kan? Berarti 4. Nah, kan itu. Dikurangi berapa elektron yang bebas yang dimiliki O ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, sama dengan berapa, Dek? 0. 0. Nah, kan gitu. Ya. Sekarang, berapa formal cat untuk O yang di atas? 3 atau yang di bawah? O4. Sama dengan berapa? 6. Ya kan, elektron valensinya kan 6. Dikurangi setengah dikalikan berapa yang digunakan untuk 2, ya kan? Dikurangi berapa? 6. Sama dengan minus 1. Ini minus 1 kan kali 2 kan gitu ya. Ada O4 sama O ini. Ya kan, berarti sama dengan minus 2. Ya kan? Nah, sekarang berapa formal catnya S? Berapa, Dek? 6 dikurangi setengah kali 8. 2, 3, 4, 8. Dikurangi 0. Sama dengan 2. Ya kan? Ini kalau dijumlahkan sama dengan 0. Ini sudah sesuai dengan yang ini tadi. Yang di atas. Saya spotlight ya. Saya spotlight. Ini 0 toh. Ini sudah sama dengan minus 2. Ditambah 2 sama dengan 0. Karena ini 0 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0. Ya kan? Minus 1, minus 1, plus 2. Berarti 0. Nah, ini seakan-akan ini benar. Nah, misalkan ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua, ini yang pertama ya tadi seperti ini. Sekarang yang kedua saya tulis begini. Jadi ini tadi saya pindah ke sini, seret. Nah, ini juga saya pindah ke sini, seret, gini. Kan sama-sama tetap oktet. Jadi saya punya H, O, S, O, gitu ya. O, H. Ini tetap 1, 2 begini. Ada, ini ada 2. Nah, tetap oktet kan? Nah, ini kita lihat nanti apakah nanti harus sama dengan ini kan gitu. Bener enggak? FC-nya bagaimana? Coba.
Kalau yang opsi yang kedua ini, yang beda kan di ini, ya kan Dek? Yang di O3 atas sama O4 bawah ini. Ya enggak? Sama Iya, Bu. S-nya, sama S-nya. Kalau yang kedua, berapa O-nya? O3 sama ini. 6, ya kan? Dikurangi berapa, Dek? Ini yang O ini, FC-nya O. 6 dikurangi 2 setengah kali setengah kali 4 4 dikurangi 4 4 sama dengan berapa? 0. Ya kan? Ini kan sama. Berarti untuk 3 atau O4 atau 4 sama 0. Kan gitu ya. S-nya berapa? Coba S-nya ini. Sama dengan FC-nya S berapa? 6 6 dikurangi setengah kali 12 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, ya kan? Nah, tadi dikatakan bahwa cek untuk FC-nya, usahakan untuk setiap atom tadi 0, 12. sehingga jumlahnya 0. Maka struktur Lewis-nya untuk H2SO4 bukan yang satu ini, tapi yang 2 ini. Kenapa? Karena 2 ini lebih stabil dibandingkan yang 1. Dan kenyataannya, kalau diukur, di dalam H2SO4 itu ada ikatan antara S dan O yang panjangnya sama. 2 ini sama. Kemudian yang S dan O yang lain, 2S dan O yang lain, itu ternyata panjangnya lebih kecil daripada yang kanan kiri tadi. Itu menunjukkan bahwa ini adalah ikatan rangkap 2. Karena ikatan rangkap 2, panjang ikatannya lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal. Ikatan rangkap 3 dibandingkan ikatan rangkap 2 akan lebih pendek lagi. Itu ya, Dik ya. Kalau ini berarti nanti ada ikatan antara S dan O yang 4-4-nya panjangnya sama. Nah, faktanya, kenyataannya yang 2 sama, yang 2 lagi lebih pendek. Jadi ini yang benar. Itu ya, Dek ya. Itu untuk struktur, penulisan struktur Lewis. Dan harus diingat, menuliskan struktur Lewis ini kecuali H, semua atomnya harus oktet. Pertanyaannya, saudara, Bu, ini yang S ini tidak oktet. Ya, kenapa? Karena dikelilingi oleh 12 elektron. Ya, 12 elektron. Ini 8 tidak oktet. Kenapa dia lebih stabil daripada yang semuanya oktet ini? Tentu. Ini tadi fakta sudah menjelaskan bahwa faktanya kalau dihitung betul diukur ada 2 yang memiliki ikatan antara S dan O-nya lebih pendek dari S dan O yang lain. Jadi ini paling benar. Nah, berarti ada kekecualian oktet. Apa itu perkecualian oktet? Mari kita lihat. Perkecualian oktet. Nah, bentar. Nah, ini. Perkecualian oktet yang pertama adalah adanya molekul yang jumlah elektron valensinya tidak genap atau ganjil. Contohnya adalah nitrogen oxide. Ini mau kita atur sebagaimanapun juga tidak pernah oktet. O-nya oktet, tapi N-nya tidak oktet. Kalau N-nya kita oktetkan, maka O-nya tidak oktet. Gitu. Jadi spesies ganjil ini tidak pernah oktet. Ya, ini. Yang kedua, molekul-molekul yang kurang dari oktet. Contohnya adalah BF3, BCl3, BEF2.
Kalau saudara lihat BCl3, Bu, kenapa ini 2? Saya spotlight juga di sini. Entar gimana caranya spotlight? Oh, aku enggak bisa spotlight ya. Ini bisa lihat kursor saya ya, Dik ya? Bisa. Kalau misalkan pasangan elektron dari salah satu C ini saya tarik ke sini kan gitu ya, kan ada satu ikatan rangkap 2, begitu kan berarti oktet semua, Bu, kan gitu ya. Faktanya tidak, karena di dalam BCl3 itu ketiganya antara B dan Cl-nya itu panjang ikatannya sama. Jadi tidak menunjukkan adanya ikatan B dengan Cl yang lebih pendek dari yang lainnya. Berarti ya ini yang ada, kan itu ya. F3 juga sama. Nah, itu yang ditunjukkan bahwa dia ini kurang dari oktet. BeF2 juga demikian. Ya, tidak ada ikatan rangkap di antara Be dan F. Tapi ikatannya tunggal. Ya, berarti ini kurang dari oktet. Ya, karena B hanya mengikat 2F. Nah, itu fakta. Kemudian yang ketiga, lebih dari oktet atau ekspansi oktet atau perluasan oktet. Contohnya adalah PCl5, SF6. Sehingga kenapa tadi S tadi bisa, karena S bisa mengikat dari 6 atom yang lain dalam SF6, misalkan gitu ya. Itu berapa? 12 kan? Kalau 6 yang diikat berarti dia dikelilingi oleh 12. Sehingga tadi benar di H2SO4 yang ini, kalau dia ada ikatan rangkap, dia lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena masing-masing muatan formalnya 0. Ya, di mana S ini akan mengalami ekspansi oktet. Itu ya, Dek ya. Ini yang muatan formal. Tadi contohnya sudah, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Jadi tadi yang atas bawah itu tidak minus, tapi 0. Yang ini tidak plus 2, tapi juga 0. Kan gitu ya. Sehingga totalnya 0. Ini yang betul. Tuh. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa struktur Lewis ini berguna untuk menentukan steric number. Ya, berguna untuk menentukan steric number. Buat apa kita memerlukan steric number? Untuk menentukan bentuk geometri molekul. Ya, tadi. Lihat deh. Tuh. Kembali ke sini. Kelihatan jadi ya? Tadi saya nyetop ini ya. Ini ya, jadi bentuk geometri molekul. Ya, ini bisa ditentukan dari SN maupun hibridisasinya. Nah, SN itu apa? Steric number itu tadi adalah jumlah atom yang diikat oleh atom pusat, SN-nya ini, ditambah dengan jumlah pasangan elektron yang dimiliki oleh atom pusat. Jadi misal ya contohnya saya punya CH4. Ya, kalau dituliskan struktur Lewis-nya begini. Nah, gitu ya. Satu masing-masing dari atom H
Kemudian yang 4 ini masing-masing dari atom C, karena C memiliki nomor atom 6. Ya, berarti ini SN-nya berapa? SN-nya sama dengan SN dari C, Dek. Karena yang dihitung atom pusatnya, jumlah atom yang diikat oleh atom pusat berapa? 4. 4. Kemudian C memiliki pasangan elektron bebas enggak? Tidak kan? Semua digunakan oleh ikatan, berarti 0. Berarti sama dengan 0, sama dengan 4. Nah, molekul yang memiliki steric number-nya itu sama dengan 4, dia bentuknya nanti tetrahedral dengan sudut 109 derajat. Ya. Itu. Jadi kalau SN-nya 2, ini linier. Kalau SN-nya 3, segitiga planar. Itu. Kalau SN-nya 4, ini tetrahedral. Kalau SN-nya 5, ini bipiramida. Nah, atau trigonal bipiramida. Kalau SN-nya 6, itu adalah oktahedral. Nah, itu. Ini gampang lihatnya gitu. Kalau 1 enggak mungkin. Ya kan? Ya, bentuknya pasti linier. Ya kan, dia kan di sini yang diikat berapa kan gitu ya dari atom pusatnya. Nah, kalau kita lihat dari hibridisasinya, C ini kan tadi nomornya 6. Sebagai atom pusatnya enggak mungkin H, pasti C kan gitu ya. 6 itu 1s2, 2s2, 2p2. Kalau melihat ini, ya, kalau melihat ini, mestinya CH4 itu enggak ada. Nah, harusnya kan hanya mengikat atom H kan, karena H itu kan memiliki 1. Nah, 1 elektron. Berarti nanti dia akan masuk ke sini. Ya kan, elektronnya 1. H1 lagi dia akan masuk ke sini. Ya, ke sini. Kan hanya 2. Kenyataannya enggak ada CH2, enggak ada yang stabil. Adanya di alam itu adalah CH4. Kok bisa seperti itu? Karena adanya promosi 1 elektron di 2s ke 2p ini. Sehingga yang nanti yang 2s kosong akan diisi oleh H, dan di sini akan diisi oleh H. Satu promosi 1 elektron, promosi 1 elektron di 2s ke 2p itu akan menghasilkan hibridisasi sp3. Nah, hibridisasi sp3 itu bentuknya tetrahedral dengan sudut sama. Jadi tetrahedral dengan sudut 109. Itu ya, Dek ya. Contoh lagi yang saya berikan agak berbeda sedikit. Contohnya adalah NH3. NH3 kalau struktur Lewis-nya kan nanti harus ditulis begini. Ya kan? N, dia memiliki 5 elektron valensi, 1 untuk mengikat H. Untuk H kan gini. Ya. Nah, itu ya, ini untuk NH3. SN-nya berapa? Berapa? Muhammad Andi? SN-nya berapa? Untuk NH3. Halo? 3 bukan, Bu? 2. Dari mana? Tadi 9. steric number Oh, iya itu sih. adalah atom yang diikat oleh atom pusat, jumlah atom yang diikat oleh atom pusat ditambah dengan jumlah pasangan elektron yang dimiliki oleh atom pusat. Berapa? Oh,
Ini berarti yang itunya 3 ditambah 2 ya, berarti 5 ya, Bu? 1, karena Oh, ini 1. dinyatakan sebagai pasangan. Kalau Oh, ikat yang di muatan formal tadi tidak dihitung pasangan. Ya. Kalau ini adalah banyaknya ya atom yang diikat oleh atom pusat ditambah dengan pasangan elektron yang dimiliki oleh atom pusat. Berarti sama dengan 4. Nah, kalau 4 ya tetrahedral. Apa yang membedakan? Kalau tadi ini pasangan elektron bebasnya 0, ini 1. Karena 1, maka ada tolakan elektron ini ke sini. Sehingga sudut HN hanya menjadi lebih kecil, yaitu 107. Karena ada 1 ini menyebabkan sudutnya lebih kecil dari 109. Meskipun tetrahedral. Kenapa yang dilihat SN-nya 4, pasti tetrahedral, tapi tetrahedralnya terdistorsi. Ya. Contoh yang lain lagi, misalkan H2O. Ya, H2O struktur Lewis-nya saya tulis begini. O, H, begini. Nah, ini oktet, ini kan sepasang, ini sepasang, gitu ya. Berapa SN-nya, Dek? 4. 2 ditambah 2. 4. Dia ya sama, tetrahedral. Tapi lihat ini, ada 2 pasangan. Jadi ada tolakan ke sana, ada tolakan ke sini, menyebabkan ini menyempit lagi. Yang mana sudutnya menjadi lebih sempit lagi, yaitu 104 derajat. Ya, sehingga kalau CH4 tadi adalah molekul non-polar, ini adalah molekul polar. Tapi polaritas daripada H2O lebih besar daripada NH3. Kenapa? Karena di sini loh ada 2 pasangan elektron bebas yang membuat meskipun tetrahedral tetapi sudutnya tidak simetri. Nah, apa yang menyebabkan dia menjadi polar tadi yaitu karena polaritas itu ditentukan dengan momen dipolnya. Ini vektor sama dengan D kali Q. Nah, kalau dia cuman molekulnya molekul diatomik, misalkan H dengan H, kita hanya melihat aja, oh H ini ya, H ini sama H ini ya, elektronegativitasnya sama, pasti dia non-polar. Kalau H dengan Cl, karena Cl memiliki elektronegativitas yang lebih besar, maka nanti ini terpolarisasi menjadi delta negatif. Nah, ini menjadi delta positif. Elektronnya terpolarisasi ke arah Cl. Maka ini nanti menjadi polar. Kan gitu ya. Ini menjadi non-polar. Kan gitu. Tapi kalau dia molekulnya poliatomik, tidak bisa melihat itu karena ini vektor saling meniadakan. Meskipun antara C dan H itu selisih elektronegativitasnya ada, menjadikan terpolarisasinya berbeda, tetapi karena ini simetri dengan sudut 90, berapa 109 derajat semuanya, maka dia adalah molekul yang non-polar. Tapi dengan adanya 1 pasangan elektron bebas atau bahkan 2 di H2O begitu ya, maka akan menjadi tidak simetri sudutnya. Karena tidak simetri maka tidak saling meniadakan dan momen dipolnya tidak akan sama dengan 0. Jadi untuk non-polar gitu ya, non-polar maka mu-nya itu akan sama dengan 0. Kalau mu itu tidak sama dengan 0, maka dia akan polar. Gitu ya. Molekulnya akan polar.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat dari, Bu, ini tadi kan hanya dilihat dari SN-nya, kan gitu. Apa benar NH3 ini atau H2O ini kalau dilihat dari hibridisasinya sama dengan sp3? Sama. Coba. Ini bisa saya hapus, Dek? Bisa, Bu. Saya. Coba ya, sekarang saya nyoba di sini, misalkan NH3 tadi. N itu nomor atomnya 7. Berarti 1s2, 2s2, ya kan, 2p3. Nah, saya tuliskan begini, ini sudah terisi penuh. Kemudian ini ada 3 gitu. Nah, tadi kan ini mengikat menjadi NH3 kan? Menjadi NH3, mengikat 3. Atom H masuk sini. H. Karena H kan memiliki 1 elektron kan gitu ya. Bisa masuk sini. Ini kan sudah 1 elektron. Berarti nanti yang masuk sini ini 1-1 kan gitu ya. Nah, ini tetap sp3. Nah, H2O. H tidak mungkin jadi atom pusat, pasti O. O itu nomor atomnya 8. 1s2, 2s2, 2p4. Kan gitu ya. Nah, ini ada 2 elektron yang sudah berpasangan di sini. Ya, di 2s sama di 2p. Kan gitu ya. Makanya kalau di dalam H2O yang 2 tadi satunya masuk sini, satunya masuk sini. Ini masih ada ini ya. Tapi ini sp3. Hanya saja sudutnya lebih kecil dari 109, yaitu 104. Ini ya sudutnya lebih kecil dari 109, yaitu 107. Oke. Derajat ya. Tuh. Kalau saudara enggak apa sudut-sudutnya enggak apa-apa. Kalau berdasarkan SN-nya, steric number maupun hibridisasinya dia tetrahedral. Cukup. Syukur-syukur kalau bisa menambahi. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sudutnya. Bagaimana polaritasnya? H2O lebih polar daripada Halo? Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Ini angka sterik tadi, jumlah atom yang terikat pada atom pusat ditambah jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, ini tadi kalau SN-nya 2, kalau SN-nya 3, sudut ikatnya 120, segitiga perangar. Kalau SN-nya 4, sudut ikatnya 109, tetrahedral. Kalau 5, trigonal bipiramida. Kalau 6, itu oktahedral. Yang umum itu di 2, 3, dan 4 ini yang umum ya. Nah, steric number ini ya hanya memberikan gambaran penataan ruang pasangan ikatan tadi sehingga bisa mengestimasi bagaimana bentuk geometrinya. Itu. Nah, ini yang ikatan kovalen, polar dan nonpolar. Tadi sudah saya jelaskan, ini yang nonpolar. Ya, momen dipolnya akan sama dengan 0. Kemudian ini yang kovalen polar ya. Yang momen dipolnya tidak sama dengan 0. Apa itu momen dipol yang tadi itu? Bagaimana kalau molekulnya itu poliatomik, tidak hanya 2 atom begini yang berikatan, maka dilihat strukturnya ya. Nah, struktur bentuk geometrinya itu seperti apa? Struktur Lewis-nya akan memberikan bentuk geometri.
Ya, apakah dia simetri sudutnya? Kalau dia simetri, maka memungkinkan momen dipolnya itu akan sama dengan 0. Ya, tuh. Ini hibridisasi molekul tadi sudah saya jelaskan CH4 gitu ya. Nah, hibridisasi molekul ini kalau untuk senyawa yang lain misalkan selain CH4 gitu ya. Selain di CH4 misalkan tadi saya beri contoh misalkan hibridisasi di tadi BeF2 tadi yang saya katakan ini kurang dari oktet ya. Jadi ini Be, ini F, ini F. Ya. Sn-nya sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Berarti linier. Ya, linier. Ya, karena Sn-nya sama dengan 2. Saudara lihat ini begini. Nah, ini tidak oktet karena hanya dikelilingi oleh 4 elektron. Ini termasuk kecualian oktet tadi. Sn-nya 2. Bagaimana kalau kita lihat Be itu kan nomor atomnya 4. 1 S2, 2 S2. Harusnya tidak bisa mengikat 2 atom F. Tapi kenyataannya ada promosi 1 elektron di 2S di sini. Ya, awalnya kan di sini. Itu promosi ke sini. Nah, berarti ada hibridisasi SP. Hibridisasi SP ini nanti akan memiliki bentuk geometri yang sama, yaitu linier dengan sudut 180 derajat. Ini kurang oktet. Ya, BF3 sama tadi, BF3. Ya, B, F, F, F. Kan itu. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Ini ndak oktet. Ya. Kalau tadi bisa ndak ini begini ya, membentuk ikatan rangkap menjadi F, B, F, F gitu kan. Ini oktet, semuanya oktet Bu, kan gitu ya. Tapi ini ndak pernah terjadi di alam. Kenapa? Karena di sini ada 3 ikatan B dan F yang panjang ikatannya sama. Ya, ini. Kalau ini ikatan rangkap 2 itu kan lebih kecil daripada ikatan tunggal. Ini tidak terjadi di sini. Ya, jadi ini kurang oktet. Nah, kalau kita lihat hibridisasinya apa? B, boron, ya, nomor atomnya 5. Nomor atom 5 itu 1 S2, 2 S2, 2 P1. Ya. Nah, dia untuk bisa mengikat 3 atom F, nanti kan begini harusnya. Ini 1. Ada 1 yang promosi ke 2P ini menjadi SP2. Nah, ini nanti segitiga planar. Yang mana ini sama dengan Sn-nya sama dengan berapa Dek tadi? 3. Ya, itu. Ini untuk BF3. Nah, yang ekspansi oktet, contohnya misalkan PCl5 tadi. PCl5. Dari struktur Lewis-nya, dia sudah mengikat Cl5. Cl, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 10 elektron. Ya, dikelilingi oleh 10 elektron. Ya. Kenapa bisa demikian? P itu, kalau saudara lihat, dia memiliki nomor atom
Berapa, Dik? P itu 15 ya. P itu 15. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P3. Nah, ini elektron valensinya 5. Nah, begini. 1, 2, 3. Ya, kalau menurut ini harusnya P ini hanya bisa mengikat 3 atom Cl. Kenyataannya enggak. Dia ada promosi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 elektron dari 2s ke 3D. Ya, di sini. Sehingga nanti ini diisi Cl, 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 Cl. Jadi 5. Ini hibridisasinya sp3d. Yang bentuknya tadi ini sama dengan SN5. Yang bentuknya adalah trigonal atau trigonal bipiramida. Ya. Tuh. Jadi dia SN-nya 5, kemudian hibridisasinya adalah sp3d. Nah, ini jelas bahwa dia ekspansi oktet. Ya. SF6. SF6. Ini kalau dilihat S. Nah, ini F, 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 kan gitu ya. F, F. Nah, ini sudah berapa? 12 elektron, kan gitu ya. Tidak oktet ini. Nah, ini juga karena S ini nomor atomnya 16, maka nanti mirip dengan P tadi. 3S2, 2P4. Aslinya kan gitu, elektron valensinya. 6 kan? Nah, gini. Nah, gini. Nah, ini nanti ada hibridisasi promosi elektron dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Ini ketiga ya, 3D. Nah, jadi sp3d2. Ya, ini saudara lihat memiliki untuk SF6 tadi SN-nya ya sama dengan 6 plus 0 sama dengan 6. Oktahedral. Nah, ini hibridisasi sp3d2 ini ya sama oktahedral. Nah, ini yang saya katakan tadi ekspansi oktet. Yang harus saudara lihat di sini. Mungkin saudara tanya, Bu, ini kok bisa dari 3P kok langsung 3D, kok bukan 4S? Ya. Untuk hibridisasi itu harus pada tingkat energi yang sama. Jadi urut N1, N2, N3, N4. Jadi tidak 4S dulu untuk kasus hibridisasi. Diingat-ingat ya, Dek ya. Sudah paham? Aku lagi gini ngomong sendiri. Ya. Oke. Jadi ini tadi sudah. Kemudian hibridisasi tidak hanya terjadi pada senyawa koordinasi yang tadi, juga tidak terjadi juga kepada molekul ya, tapi juga terjadi pada senyawa kompleks. Ya, yang mana senyawa kompleks itu terjadi ikatan kovalen koordinasi. Di mana ya ada ion pusat yang atom pusat ini harus menyediakan orbital kosong dan ligannya itu harus menyediakan pasangan elektron bebas. Ya. Contoh, saya memberikan contoh begini. Biar gampang. Contoh yang itu kan saudara bisa baca.
Ya, saya misalkan punya tembaga sulfat CuSO4. Ya, CuSO4 ini merupakan kristal berwarna putih. Ini padatan kristal berwarna putih. Ya, ini kristal berwarna putih. Nah, jadi putih ya. Tapi kalau ini saya biarkan di udara terbuka, nanti dia akan menyerap air H2O dari udara karena kelembapan udara kita itu cukup besar, 60%. Maka nanti dia akan berwarna biru. Berwarna biru. Nah, berwarna biru itu sudah menunjukkan bahwa nanti akan terjadi ion, ada senyawa kompleks. Ada senyawa kompleks. Ya. Kompleksnya apa? CuSO4 titik 4 H2O. Nah, gitu. Nah, sekarang saudara lihat di sini ada senyawa kompleks CuH2O 2 minus, 2 plus, dan SO4 2 minus. Dan itu ya. Yang terionisasi Cu-nya sebagai atom pusat. Ya. Cu nomor atomnya berapa, Dek? Ayo cari. Cu nomor atomnya berapa? 29. 29. 29. Kalau tak tulis lengkap 1 S2, 2 S2, nanti ya 2P, 6, 3 S2, 3P, 6, 3D, 10. Ada enggak? Ini sudah 10, 18. Ya, ditambah 4S1. Ya kan? Bener enggak, Dek? Kalau 29. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang 18 itu sama dengan apa, Dek? Yang ini? AR. AR, biasanya dituliskan begitu. Ya kan? Boleh, kan itu ya. Nah, sekarang tadi sebagai atom pusat, bagaimana dia bisa mengikat 4H2O, kan gitu ya. H2O itu kan saudara ingat tadi strukturnya begini. Nah, ada pasangan elektron gini kan. Nah, kan itu. Maka dia harus menyediakan di sini 4P, ya 4P ya. 4P dan di loro telu 4D. Orbital kosong. Nanti akan masuk kemana? Ini. Nah, ini satu ini biasanya dia nanti akan melesat ke atas. Dia masuk di sini dulu. Nah, 4S-nya kosong dulu. Ya, jadi ininya nanti melesat dulu menjadi, ini saya tuliskan. Oh, 4 sik. Lupa. Aduh. 4S1. Nah, sebentar, sebelum ke sini, ini tadi kan ada muatan positif 2, berarti ini mengeluarkan 2 elektron dulu. Dari mana yang dikeluarkan? Ya, satu dari sini, satunya dari sini, kan gitu ya. Berarti nanti di sini ada 3D9. Ya enggak, Dek? Nah, yang disediakan dia tadi ada 4S, ada 4P, dan ada 4D. Dia menyediakan di sini. Nah, kalau H2O, nanti yang masuk ini langsung di sini.
Ya, pasangan elektron bebasnya masuk di sini. Ini saya tulis H2O. 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 Apa hibridisasinya? sp3. Bentuknya apa kalau begitu? Ion kompleks ini tetrahedral. Nah, ya, tinggal nanti apakah ligan yang masuk itu adalah pendorong elektron yang kuat atau tidak, gitu ya. Kalau dia pendorong elektron yang kuat, nanti di sini kan tinggal 1 tadi. Nah, kalau D itu kan kalau 9 kan begini. Ya, 1, 2, 3, 4, 1 kan gitu ya. Apakah nantinya H2O bisa masuk ke sini, kemudian yang ini loncat begitu, atau tidak, itu tergantung pada apakah ligan yang mau masuk itu pendorong elektron yang kuat atau tidak. Saudara pelajari itu mana-mana yang masuk pendorong yang kuat, mana-mana yang tidak. Itu tadi yang diberikan untuk molekul-molekul yang mengalami senyawa kovalen koordinasi. Ya, ini contohnya. Nah, apakah ini nanti dia langsung di sini atau ini berikatan dulu? Ya, ini berikatan dulu terus menjadi D2sp3 atau sp3d2. Dari sisi bentuknya sama-sama oktahedral, tapi yang satunya itu di dalam, ya, D-nya di 3D, kalau ini D-nya di 4D. D2sp3 atau sp3d bentuknya sama. Ya, itu tergantung pada apakah dia ligannya tadi yang masuk pendorong elektron yang kuat atau tidak. Itu. Ya. Nih. Nanti kalau dari sini ada pendorong yang kuat, berarti ini tidak ada elektron yang tidak berpasangan, ya, menjadi D2sp3. Ya, ini hilang ini tadi, ya. Ini hilang, ini masih ketuliskan di sini. Dari yang titik yang ini tadi. Ini kan F, ya kan? Dia F, COF6 3-, dia tetap di sini. Kalau CONH3 6 kali, pendorong yang kuat, dia masuk di sini. Ini sudah hilang, ya. Maka di sini tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, sifat magnetiknya pasti akan berbeda dengan yang di sini ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, sifat magnetik itu bisa dilihat dengan di sini momen magnetiknya. Mana mu sama dengan N dikalikan N plus 2. Ya, jadi jumlah elektron yang tidak berpasangan itu berapa? Kalau semuanya berpasangan, ya, mu-nya akan sama dengan 0 dan bersifat diamagnetik. Ya, kalau ada elektron yang tidak berpasangan menyebabkan sifatnya adalah sifat paramagnetik. Jadi saya kira itu untuk teori orbital molekul dan ikatan kimia yang lain nanti akan saya berikan setelah kuis, ya, bersamaan dengan wujud zat. Itu ya, Dek, ya. Jadi nanti setelah waktu saya itu sampai wujud zat, karena ada libur 1, mudah-mudahan sebelum hari Senin saya juga sebelum waktunya wujud zat itu saya sudah mengupload materinya. Saudara bisa juga belajar wujud zat sehingga nanti bisa lebih cepat, ya, untuk teori orbital molekul sedikit begitu, dan teori ikatan-ikatan kimia yang lain, ikatan logam, ikatan hidrogen, kemudian ikatan van der Waals juga saya kira cukup sebentar, nanti 1/4 jam selesai. Saya lanjutkan ke wujud zat, ada gas, cair, dan padat, gitu ya.
Nah, setelah itu, jadi minggu ke-6 itu kuis, minggu ke-7 adalah wujud zat plus kekurangan dari ikatan kimia, minggu 8-nya biasanya UTS. Setelah UTS nanti ganti Pak Profesor Surya Rosa. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya, berarti sudah paham. Mudah-mudahan nanti untuk kuisnya, tolong kalau ada sesuatu yang ditanyakan bisa melewati WA group. Gitu ya, Dek ya, atau nanti dibaca di My ITS Classroom kalau sudah saya fasilitasi untuk Zoom meetingnya, kemudian soal dan upload soalnya harus melalui My ITS Classroom. Ya, biar nanti kalau saya koreksi, saudara bisa langsung bisa tahu ya salah saya di mana, saya mendapatkan nilai berapa itu dari My ITS Classroom. Baik, demikian. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa untuk ngisi presentasi.